untuk teman-teman yang breeding itu kan lama mas ya, jenjangnya lama. Itu mungkin pada mengeluh di sektor ekonominya. Maksudnya terlalu banyak pengeluaran di awal, belum pernah menjual hasilnya. Puasa kan, dulu ya mas ya? Itu biasanya juga menjadi kendala-kendala untuk teman-teman rekan-rekan yang main di breeding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Tali Sukses. Nah, kali ini saya berada di lokasi kandangnya Mas Edi ya teman-teman. Oke, untuk alamat lengkapnya tentunya sudah pernah saya ulas di video sebelumnya. Jadi ini masih berada di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Kecamatan Temayang ya teman-teman. Oke, untuk breeding di Mas Edi ini ya teman-teman, menggunakan domba unggulan, yaitu pakai domba jenis awasi ya teman-teman. Oke, nah simak terus videonya sampai akhir. Dan bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel YouTube Tali Sukses, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen, karena kami bakalan lebih semangat lagi untuk bikin video-video yang terbaru. Tentunya bakalan menginspirasi kalian semuanya, juga bakalan memberikan informasi yang bermanfaat khususnya bagi para peternak di seluruh Indonesia. Nah, simak terus videonya sampai akhir dan langsung saja kita lanjut ngobrol dengan Mas Edi ya teman-teman. Let's go. Tapi nanti kalau di jenengan yang paling sering dikeluarkan yang jantan ya? Ya, yang jantan. Fokusnya yang jantan. Karena yang betina mau diproduksi sendiri. Ya, kecuali kalau betina-betina lokal kayak gini nanti mau kita jual semua ini yang kalau udah bunting-bunting semua. Berarti jualnya jenengan bunting atau kalau yang ini anak rencana kita jual buntingan ini nanti. Oh gitu. Ini kan masih lokal-lokal semua mas, ini yang ini. Ya ada cross texel dikit-dikit. Total texel berapa sih mas di sini mas? Kalau texel sih baru sekitar 30-40 ekoran itu. 30 ekoran ya? Iya, sekitar 30 sampai 40. Kalau texel itu contohnya yang di kota sebelah sana itu ada texel. Oke, kita ke sana teman-teman. Ini udah hamil sama awasi semua yang ini. Nah, ini ada texel, ada awasi ya mas ya? Ya, satu awasi. Kondisinya ini sudah bunting atau emang belum mas? Yang ini udah bunting semua ini. Udah bunting semua ya? Udah. Jadi yang di sini tempat apa mas? Tempat khusus ini yang bunting atau? Yang bunting-bunting udah sendirikan ya? Sendiri. Tapi masih bunting muda, nanti kalau udah bunting tua kita pindah lagi ke kandang yang lain. Oke mas, kalau perawatan sudah bunting itu kayak gimana mas? Kalau biasanya perawatan kalau masih bunting muda sih sebenarnya belum membutuhkan perawatan yang intensif. Kalau ibaratnya 1 bulan menjelang kelahiran itu memang memerlukan perawatan yang agak ekstra lah. Iya. Dari segi pakan, dari segi vitamin dan lain-lain memang membutuhkan perhatian yang lebih daripada biasanya kayak gitu. Tapi kalau vitamin atau mungkin suntik-suntik nonton itu mas? Kalau kira-kira ada enggak? Kami jarang. Misalkan kayak pas waktu sakit atau memang dia benar-benar ngedrop itu baru kita suntik. Kalau untuk harian seperti ini kita kurangilah untuk suntik menyuntik. Obat-obat itu mas ya? Obatan kita harus kurangi. Oke siap. Mungkin mas. Malah kalau untuk pencegahan kita malah condongnya ke rempah-rempah biasa mas. Empon-empon itu mas ya? Kemarin juga dipesan sama dinas pas waktu ketemu sama dinas kesehatan provinsi Jawa Timur. Itu kan katanya kan kalau untuk breeding itu pas waktu bunting itu akhir menjelang kelahiran itu wajib kita cekoi itu loh mas. Jahe mas. Temulawak, iya temulawak sama kunir itu aja. Sama kunir ya. Untuk dua itu mas ya? Untuk hari itu diapakan mas? Ya bisa dicekokkan, bisa dicampur ke pakan juga bisa. Oh gitu, biar daya tahan tubuhnya kayaknya mas ya? Daya tahan tubuh, sirkulasi darah juga lancar. Nanti kan ibaratnya energinya dia pas waktu melahirkan kan tercukupi nanti. Oke, mas boleh tahu ukuran kandang ini berapa sih mas untuk per kotaknya mas? Kalau per kotak ini kemarin sekitar 4x3 ini per kotaknya. 4 meter kali 3 meter mas ya? 4 meter panjang, 3 meternya lebar mas ya? Oh gitu. Ini rata-rata diisi berapa ekor mas? Kalau standarnya sih ya sekitar 15 sampai 20 ekoran itu. 15 sampai 20 ekor. Wes. Mantap. Oke mas, yang di depan saya ini
kira-kira hasil breeding atau apa Mas? Ini dulu masih betina yang lokal ini. Ini betina lokal Mas ya? Ini Kayak lokal. Ini Sebagian hasil juga ada breeding yang peranakan sini tapi masih belum pakai pejantan yang bagus, masih pakai lokal itu aja. Memang dari awalnya kami breeding kan cuma lokal itu aja buat ngetes lah Mas intinya. Nanti ini disilangkan dengan ini hasilnya kayak gimana, ini disilangkan dengan ini kayak gimana. Iya. Pengen tahu dulu Mas ya. Kalau sekarang kan udah ngerti, oh ini hasil anakannya seperti ini, baru kita menentukan langkah kan nanti ke depannya. Oke, siap. Mas, kita ngobrol ke Awasi lagi Mas, karena Ya, mungkin saya juga penasaran. Oke, kalau di Awasi itu kira-kira ciri-cirinya yang paling apa ya Mas? Yang paling umum lah. Apa ya Mas ya? Mungkin teman-teman kan juga banyak yang belum tahu. Yang pasti ditanduk itu yang Ditanduk ya Mas ya. Yang kalau yang kasat mata itu yang pasti ditanduk, terus warnanya agak gimana Mas? Coklat ini ya? Merah kecoklatan seperti kalau misalkan sapi ya limosin lah. Oh iya seperti itu. Terus di ekor belakang itu ekornya gemuk. Ekor belakang, ekor gemuk Mas ya. Jadi dia semakin gemuk, terus nanti kalau memang dagingnya udah terpenuhi dia larinya ke ekor, nanti buat lemak itu di ekornya. Oke. Kalau dari zakarnya Mas, buah zakar ya apa ngarani Mas? Kalau dari itunya sih ya standar sih, nggak ada ciri-ciri yang signifikan. Sama telinganya turun ke bawah. Oh, telinganya kalau ke bawah. kan dia menghadap ke depan. Ya, kalau ini dia turun ke bawah. Turun ke bawah. Kalau dari postur Awasi pasti dia lebih tinggi Mas ya? Ya. Oke, kalau dari kaki-kakinya Mas? Kalau kaki-kakinya juga kalau postur tinggi ya jelas kakinya juga besar. Kakinya besar ya Mas ya, jadi mantep nih. Oke Mas, kira-kira Mas, kalau Awasi segini, saya tanyakan harga, boleh Mas? Waduh, kalau masalah harga itu relatif Mas ya. Maksudnya nggak bisa kita bilang mahal, juga nggak bisa kita bilang murah ya. Pokoknya lumayan lah gitu. Lumayan ya Mas ya. Lumayan menguras kantong gitu. Menguras tabungan ini. Iya. Oke. Mas, kalau nanti Awasi ini sudah ada hasil Mas, ibaratnya sudah kewaranan. Iya. Insya Allah kita bakalan kesini lagi. Mungkin teman-teman juga bakalan tanya gimana hasilnya breeding yang kemarin gitu Mas. Iya. Sekarang belum ada yang keluar Mas ya? Dari itu yang banyak itu masih pada bunting Mas. Kalau yang bunting masih itu bunting ada ya? lah, kalau 50 ekor ada. Cuma yang lahiran itu ada 2 atau 3 ekor itu barusan. Tapi belum kelihatan ini yang maksudnya cemai-cemainya itu. Udah kelihatan. Iya. Baru umur sekitar 2 minggu ada itu. Oh, 2 minggu. Iya. Oke. Mungkin bulan depan mungkin baru yang banyak lahiran untuk yang peranakan Awasi ini. Oke, Mas. Ini kan saya lihat kalau di sini untuk pemberian makan. Ya. Sini kan langsung full Mas ya. Ya. Tidak ada untuk tempat minum. Nah, kira-kira tempat minumnya gimana itu belakang, Mas? tempat minumnya. Tempat minum di belakang. Kita sediakan keran Oh, sama di situ. Iya. Itu masih dikasih apa Mas yang gandul-gandul itu Mas? Oh, itu mineral block. Mineral Ya, Mas ya. buat mineral ya. Buat kebutuhan mineral. Berarti Biasanya kalau nggak mineral minumnya itu apa Mas? itu air biasa. Air putih aja? Ya, air putih aja, nggak ada campurannya. Oh, tidak ada campuran. Ya, cuma kadang ada garamnya itu sedikit. Oh, masih dikasih garam ya Cuma Mas? kita kasih selalu ada, kalau orang kedokteran biasanya nyebutnya unlibitum gitu kan, harus tersedia gitu kalau untuk minum. Tidak sampai telat gitu. Ya, jangan sampai malah jangan ya. sampai. Kira-kira kesulitannya apa Mas kalau breeding Mas? Kalau breeding itu secara bicara tentang kesehatan mungkin kesulitannya itu kebanyakan ada di pas waktu bunting tua sama pas waktu melahirkan. Cuma nanti kan ibaratnya kita sambil belajar, kita sambil mengolah gimana caranya, penyebabnya apa dan sebagainya. Insya Allah untuk akhir-akhir ini udah bisa ditangani sendiri ya Mas ya. Kebanyakan itu kan kalau pas waktu bunting tua itu banyak yang ambrek, terus pas waktu melahirkan anaknya kurang normal, ibaratnya bobot lahirnya terlalu kecil, itu kan memang ibaratnya memerlukan perawatan yang ekstra. Iya. Apalagi kalau kembar 3, kembar 4 yang posisinya kecil-kecil itu harapan untuk hidup memang semakin sulit ya Mas ya. Kecuali dapatnya 1 atau 2 itu Mas ya. Gitu. Kalau masalah di lain kesehatan, menurut saya mungkin untuk teman-teman yang breeding itu kan
lama mas ya, jenjangnya lama. Itu mungkin pada mengeluh di sektor ekonominya. Maksudnya terlalu banyak pengeluaran di awal, belum pernah menjual Ibaratnya hasilnya. puasa Itu kan, dulu ya mas ya. Itu biasanya juga menjadi kendala-kendala untuk teman-teman rekan-rekan yang main di breeding. Oke, kalau di sini untuk menekan biaya pakan tetap pakai hijauan mas ya. Tetap pakai hijauan. Kalau saya prinsip saya bahan-bahan yang lain kita boleh beli, cuma untuk bahan yang untuk seratnya jangan sampai kita beli, gitu aja sih mobilnya saya. Ya kalau misalkan seratnya beli, nanti konsentratnya juga beli ya, nanti jatuhnya ya. Iya, jatuhnya banyak mas. Jatuhnya Ya? banyak, ya. Apalagi puasanya lama. Nah, kebanyakan kan teman-teman beli rendeng kedelai terus beli. Untuk teman-teman semua kalau masalah rumput-rumputan jangan sampai beli lah. Terus piye carane mbah nanem, mbah ngaret, mbah ngalas dan sebagainya jangan diusahakan sampai beli. mas ya. Ya, diusahakan jangan sampai beli. Oke, gitu. Oke mas, ini kalau masa waktu bunting sampai hamil, Ya, khususnya yang lokal sama yang tadi teksel, ya. itu apakah sama mas? Kalau masa buntingnya hampir sama sih mas. Kalau Berapa bulan sih mas? sekitar 5 bulanan itu. Oh 5 bulan ya? 5 bulan. 5 bulan itu mulai dari proses hamil atau Dari proses atau kawin. buntingnya aja? Dari proses kawin. Oh dari proses kawin ya? Dari per 1 hari itu sekitar 5 bulan. Oh iya 5 bulan. Oke teman-teman semuanya, nantikan videonya di part 3 masih di kandangnya Mas Edi ya teman. Jadi bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel YouTube Tali Sukses, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat khususnya bagi para peternak di seluruh Indonesia. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.